apa yang Tuhan katakan tentang orang culun, ya, orang sederhana, orang biasa, ya. Tema yang dipilih ordinary hero, seorang pahlawan yang sederhana sekali. 1 Korintus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-25. Nah, 1 Korintus pasal pertama mulai ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Tuhan, bagaimana? Ayo baca, bagaimana? Lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Menurut pandangan manusia. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, perhatikan, ini luar biasa. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Setuju kata ini? Loh, setuju tidak? Luar biasa. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Tuhan. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir ini, luar biasa. 1, 2, 3. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Lalu alasannya, ayo baca ayat 26, 1 Korintus 1 semuanya. Ini pakai topi Alkitabmu mana? Hush, Alkitabmu mana? Ya, ada, lihat ke sana. Ayo lihat ke sana, ayat 26. Ayo semuanya yang gak bawa Alkitab, lihat ke layar. Ini penting sekali. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tetapi banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Ini luar biasa. Lalu alasannya apa? Tuhan memilih orang-orang yang sederhana, ordinary hero atau orang culun tadi. Ayo baca sama-sama ayat 29. Ya, ayat 29. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan yang sombong. Jadi tahu tujuannya kenapa Tuhan pilih orang culun, orang sederhana? Supaya orang itu apa? Ayo jawab. Tidak bisa sombong. Saudara, ternyata seringkali, maaf saya pakai kalimat ini, ringkasannya dari sekian ayat yang baru kita baca. Ternyata seringkali orang yang merasa pintar, orang yang terlalu tahu dirinya itu pandai, orang itu sering sombong tidak? Udah jawab sering sombong tidak? Loh, gak usah ragu-ragu. Sering sombong tidak orang seperti itu? Pasti. Nah, tapi kita seringkali salah mendengar kata itu. Orang yang merasa pintar, dia pintar nggak? Ayo, orang, kalau ada kalimat orang yang merasa pintar, dia pintar nggak? Enggak, justru nggak, cuma merasa kok. Maka itu berbahagialah kalau masing-masing saudara mengetahui, mengenali kekurangan kelemahanmu sendiri. Katakan amin. Saya ulangi, maka itu bersyukur, berterima kasihlah kalau Tuhan seringkali menunjukkan kekurangan, kelemahan diri kita sendiri supaya tidak sombong. Jelas ya, ini fondasi yang kita pelajari. Jadi apapun latar belakang kita, maaf kalau saya katakan kalimat yang kurang bagus, seandainya di ruangan ini ada mahasiswa yang hebat, jenius di kampus, dikenal betul, maaf, tapi orang itu adalah anak hasil perkosaan, jangan pernah kecil hati. Amin. Siapapun kita itu berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Kalau saya menanyakan kepada semua saudara, tunjukkan kepada saya seorang yang sangat tidak berdaya secara fisik,
Tetapi sekarang dia jadi orang terhebat nomor 1 di dunia dan tidak ada orang bisa mengalahkan dia. Saudara akan nyebut siapa? Nick Vujicic. Dunia mengakui itu. Ada yang belum tahu Nick? Yang belum tahu coba angkat tangan. Semua tahu bukan? Itu orang hebat. Anak pendeta. Lahir cacat tanpa tangan, tanpa kaki. Waktu anak itu lahir, orang tuanya merasa bersalah. Apa salah kami kepada Tuhan? Kami ini pendeta, kami ini melayani Tuhan. Kenapa anak ini cacat? Siapa yang ngikuti waktu dia ada di acara dahsyat RCTI berapa minggu yang lalu? Yang membuat Indonesia terharu dan kagum. Ketika dia mengatakan, kok kayak di warung? Kayak di warung ya. Makasih ya, tepuk tangan buat 2 orang yang hebat ini. Ya, saya tutup dulu. Nah, begitu. Oke. Dia berkata begini. Untung Tuhan tidak mendengar doaku. Nah, kaget bukan? Loh, ya atau tidak? Bukankah semua kita seringkali menuntut, Tuhan kenapa enggak dengar doaku? Justru Nick berkata, terima kasih Tuhan, engkau tidak dengar doaku. Masih ingat dia doa apa? Saya nggak tahu ceritanya. Ayo, dia doa apa? Siapa yang ngikuti acara? Saya nggak ngikut, saya cuma lihat di download aja. Dia doanya gini, Tuhan, engkau kan bisa buat mujizat. Tumbuhkan tanganku, tumbuhkan kakiku. Itu doanya sejak dia masih kecil. Karena dia malu, diejek kemana-mana. Karena bayangkan, orang hidup nggak punya tangan, nggak punya kaki. Itu kalau istilah orang Jawa, dia nggak beda seperti debok. Tahu kata debok, orang Jawa? Batang pisang. Ya kan cuma seperti batang pisang. Bayangkan, orang itu cuma kepala dengan badan saja. Untung Tuhan tidak mendengar doaku. Aneh bukan? Justru dia sekarang tahu. Dengan kecacatannya itu. Ternyata dia menjadi orang nomor 1 di dunia. Yang bisa menghibur, menguatkan, memberi semangat sekian banyak juta orang. Salah satu buku yang terakhir dari dia saya baca. Lewat hidupnya, dia sudah menyelamatkan sekian ribu orang yang mau bunuh diri karena kecewa dengan hidupnya. Tapi begitu dia mendengar Nick yang mau bunuh diri itu batal. Saudara bisa bayangkan. Nick itu nggak usah ngomong. Tampil saja dengan senyum, orang sudah dijamah Tuhan. Di antara semua kegiatannya, yang saya paling tidak tahan dan pasti saya menangis. Ketika dia berteriak, ayo saya mau peluk aku. Bisa bayangkan? Maka rame-rame orang maju. Nicknya tertawa waktu dipeluk. Yang peluk itu yang nangis. Bayangkan dia nggak punya tangan. Dia menjadi pembicara utama di banyak penjara di dunia. Menjadi pembicara utama. Kenapa? Karena orang-orang yang di penjara merasa nggak punya masa depan, nggak punya tujuan hidup. Tiap kali Nick datang, dan dia merubah suasana penjara itu. Anak-anak cacat senang bergaul dengan dia. Itulah tujuan hidup. Hidup yang berdampak. Dari email panitia yang saya terima, tujuannya cuma satu dengan tema Ordinary Hero. Supaya hidup ini berdampak. Setuju? Dampak itu nggak perlu besar. Saya mau bertanya kepada saudara. Mungkin sedikit sekali orang yang pernah berpikir tentang memberi dampak. Dan saya suka moto saudara. Ayo ucapkan motonya. Big things apa tadi? Apa? Little things make big things. Oke. Satu saja tunjukkan kepada dunia. Ada binatang yang sangat kecil. Saya sebut itu binatang. Ya. Bahkan nggak lebih kecil sedikit dari sel yang ada. Dia hidup. Tapi dia nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tapi dia itu binatang. Tapi yang kecil itu bisa membuat perkara-perkara besar. Itu apa namanya? Wih, pintar, virus. Pernah sadar nggak virus itu hal kecil yang mata aja nggak lihat. Tapi kalau dia nyusup ke tubuh orang terus sembunyi, itu orang saya jadi bisa miring-miring nggak karuan begitu.
Betul tidak? Virus yang satu. Maka itu dokter-dokter kalau sudah diagnosa pasien sudah capek, sudah diendoskopi, sudah di ronsen, diapakan, nggak ketemu. Dah, paling gampang dokter bilang ini virus ini. Betul tidak? Hal kecil yang nggak kelihatan mata, tapi bisa merubah suatu kehidupan. Masa yang segede-gede begini? Oh enggak, amin. Amin. Ayo, berapa kilo masing-masing ini? Masa tidak punya dampak dan tidak bisa memberi dampak? Malu kita sama virus. Setuju saya ngomong ini? Nah, pulang dari sini, buatlah dampak. Sebelum kita belajar tentang memberi dampak, saya beri dulu penghalang untuk bisa berdampak. Catat, hanya ada 2 penghalang untuk hidup itu nggak bisa berdampak. Catat ya, semuanya ini penting sekali. 1, masa lalu. Banyak orang yang punya kesempatan berkarir. Banyak orang yang punya kesempatan mencapai level lebih tinggi. Banyak orang punya kesempatan untuk sukses. Tiap kali satu langkah ke sukses itu dia mau ambil, tiba-tiba dia berhenti karena muncul masa lalu yang menyakitkan, yang menjijikkan, yang menyedihkan. Ngerti nggak maksud saya? Sehebat apapun kesempatan di depan, begitu masa lalu diungkit, orang itu bisa maju atau berhenti? Berhenti. Apalagi maaf, kalau masa lalu itu sangat memalukan, misalnya pelecehan dan macam-macam bentuk. Itu hal pertama yang membuat seorang manusia nggak bisa berdampak hidupnya. Walaupun fasilitas hidupnya sangat banyak, kesempatannya sangat banyak, dan semua kapasitasnya cukup, tapi begitu masa lalu muncul, dia berhenti. Hal nomor 2 yang membuat hidup tidak berdampak, catat ini juga penting, salah kawin. Hah? Iya, salah kawin. Loh, apa itu salah kawin? Kawin dengan orang yang salah. Harusnya jodohmu itu tetangganya, tapi nggak tahu kenapa kamu mampir ke rumah sebelah. Ngerti istilah itu? Nah, inilah 2 hal besar yang menghalangi seorang pribadi itu berdampak hidupnya. Ulangi, nomor 1 apa halangannya? Masa lalu. 2 apa? Nah, sekarang ngomong sebelahmu, jangan salah kawin ya. Ngomong cepat. Ayo ngomong ke belakang, ayo jangan salah kawin ya. Ayo ngomong. Iya. Saya punya istilah begini. Saya temukan tahun 70-an yang lalu. Ya, maka itu di kalangan gereja, kalangan anak muda yang tahun-tahun itu mereka tahu. Saya adalah orang pertama yang mengatakan kalimat ini. Orang salah kawin itu seperti ngemut silet. Hah? Betul, tahu ngemut, mengulum. Silet, tahu silet bukan permen. Itu penderitaan. Maafkan saya tidak ingin mengungkit, menyalahkan, tidak. Saya minta kalian jujur. Seandainya ada di ruangan ini para mahasiswa ini yang punya kakak kandung, punya kakak sepupu, punya temannya kakak, punya tetangga yang salah menikah, penderitaannya luar biasa. Yang menderita bukan cuma 2 orang itu. Siapa korban pertamanya? Anak-anak. Bagaimana hidup mau berdampak kalau dirinya sendiri penuh dengan masalah dalam pernikahan? Maka itu modal tertarik lewat mata itu bukan modal utama pernikahan. Amin. Kencang, ulangi lagi. Maka itu modal tertarik lewat mata itu bukan modal utama pernikahan. Katakan setuju gitu loh. Nah, maka itu menurut Kejadian 2:18, ya catat ayatnya bagi yang belum tahu. Menurut Kejadian 2:18, jodoh itu sudah Papa sediakan sejak kita belum lahir. Amin. Cuma kita belum tahu dia itu di mana. Tapi kalau waktunya tiba pasti diketemukan. Amin. Nah, terus menurut ayat itu yang berinisiatif, inisiator pertama di dunia ini, siapa yang menginginkan orang itu menikah? Ternyata Papa kita di surga.
Coba lihat Alkitab saudara. Apa yang dia katakan? Tidak baik kalau seorang manusia itu sendiri saja. Nah, dia nggak cuma sibuk menyuruh orang itu menikah, tidak. Tapi dia bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Maka dia menyediakan penolong yang sepadan. Bukan perongrong yang sepadan. Tadi itu baik-baik. Nah, kalau menikah ketemu perongrong yang sepadan, itu namanya tsunami. Betul nggak? Hancur betul hidup itu. Nah, kalau begitu, apabila ada orang yang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, tapi Tuhan. Kenapa lu nggak kawin-kawin? Karena kan dia yang berinisiatif. Hebat nggak papa kita kalau begitu? Hebat sekali. Nah, kalau begitu jodoh itu apa? Ini definisinya. Kalau saudara melihat seseorang karena fisiknya, karena penampilannya, karena wajahnya, maka hatimu kesetrum, itu pasti hawa nafsu. Itu pasti. Maka itu jangan menikah karena hawa nafsu. Hancur rumah tangga. Tapi kalau saudara melihat seorang, ih kok jelek bener ya, terus hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Lu kok serius? Awas ya. Maka itu jangan memilih pakai mata. Awas. Jangan, sekali-kali jangan. Akan hancur penderitaan terjadi di rumah tanggamu. Maka itu saya selalu mengajarkan gini pada banyak mahasiswa. Mana yang bisa dikerjakan kapan-kapan, dan apa yang bisa dikerjakan hanya saat ini. Antara menikah dan kuliah. Mana yang kapan-kapan, mana yang saat ini. Cepatan jawab, yang mana? Ya, yang saat ini apa? Kuliah dulu. Betul? Karena nggak lucu kalau kalian lulus sarjana S1 umur 63 tahun. Betul nggak? Memang ada. Di IKI Bandung pernah tercatat sejarah lulusan tertua umur 61, nenek. Lulus bahasa Inggris. Kenapa? Karena sejak dia masih pemudi jadi guru bahasa Inggris di SMA negeri di satu daerah di Sunda. Dia tuh pengen bisa sarjana. Tapi karena dia sudah menikah, dia mengutamakan anak-anak. Akhirnya anaknya 5 lulus sarjana semua. Nah, ketika anak-anak lulus sarjana, dia baru sadar, karena aku punya cita-cita sarjana. Nah, dia coba ngelamar, masuk mendaftar di IKIP. Waktu itu masih IKIP. Nah, kebetulan rektornya itu bijaksana. Dia diterima dengan perkecualian. Tapi lulus juga. Maka waktu di wisuda gempar. Wisudawati yang tertua. Umur 61 tahun. Ya agak lucu lah gitu aja. Maka itu harus milih. Kalau mau karier, karier dulu. Menikah bisa kapan-kapan. Betul? Awas yang hidupnya dipenuhi dengan percintaan melulu. Pasti semestermu gak habis-habis itu. Betul gak? Pikir sono sudah. Oke? Jadi ulangi lagi. Apa penghalang berdampak? 1, masa lalu. 2, salah menikah. Salah kawin, catat itu. Baik, ayo kita baca sekarang Roma pasal 5. Kitab Roma pasal yang kelima. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana hidup itu berdampak. Roma pasal 5 mulai ayat 12. Sudah? Sebab itu sama seperti apa? Dosa telah bagaimana? Masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Siapa orang itu? Adam. Jadi satu orang yang bernama Adam, impact hidupnya terjadi sampai hari ini. Bahkan kalau generasi kita habis karena kita tua dan meninggal, anak cucu kita masih kena impactnya Adam ini enggak? Coba jawab, masih enggak? Kalau kita selesai karena kita sudah tua, kita meninggal, anak cucu kita akan kena dampak ini enggak? Dan coba jawab, kena tidak? Kena. Pokoknya selama ada manusia di dunia, dampak hidup Adam akan terus berlanjut. Dampak hidup Adam
akan selesai kalau nggak ada lagi manusia di dunia. Ngeri kan? Saya baca lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu, saudara. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar, telah menular kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya mengumpamakan ini seperti virus. Kita lihat virus HIV, virus AIDS, luar biasa. Beda dengan kanker. Kalau kanker itu tidak menular ke orang lain, tapi ada di dalam tubuh orang itu. Tapi kalau AIDS menular dengan begitu cepat. Nah, coba pikirkan. Kira-kira sampai umur saudara sekian ini, apa dampak yang sudah saudara buat dalam hidup saudara untuk orang-orang di sekitar saudara? Saya ingin memberikan pertolongan kepada saudara untuk memikirkan dampak hidup itu begini. Ya, kalimat ini cukup bagus. Saya pernah dapat dari sebuah buku. Yang di sana jangan ngomong. Saya kalau ngajar saya nggak mau dengar ada suara orang. Tolong ya. Saya hargai saudara sebagai orang yang sudah dewasa karena saudara mahasiswa. Kalau saudara tidak suka mendengar saya lebih senang saudara keluar daripada saudara mendengar tapi mengganggu yang lain. Boleh kerjasama seperti ini? Setuju? Terima kasih. Maaf. Suatu kali cepat atau lambat, saya itu bisa tahu orang itu bicara atau tidak walaupun nggak ada suara. Maka itu tolong perhatikan dia yang noleh. Kamu tadi ngomong pada saudaramu. Terima kasih. Oke? Usahakan untuk tenang. Cepat atau lambat, suatu hari saudara punya mimpi nggak akan berdiri di depan orang untuk didengar orang? Jawab pertanyaan saya. Pernah punya mimpi nggak? Nah, kalau engkau punya mimpi seperti itu, biasakan dengar orang bicara. Karena sangat tidak enak kalau saudara bicara lalu ada orang lain bicara. Perhatikan itu. Apalagi ini firman Tuhan yang akan berguna buat masa depan kita masing-masing. Terima kasih untuk kerjasama. Saya lanjutkan lagi. Ini hal yang penting untuk kita ingat seumur hidup kita. Ya, karena kalau tidak mulai dari sekarang, kita akan terlambat. Satu buku yang saya baca judulnya Warisan Abadi. Itu sangat menolong saya. Tiap kali saya buat apa saja, saya selalu mikir, ada dampak nggak nanti itu. Begini tulisannya. Apa yang akan ditulis orang di batu nisan kita pada suatu saat kalau hari itu tiba untuk kita. Dalam nggak arti kalimat itu? Oke? Bukan berarti mau cepat mati, tidak. Tapi sangat penting untuk menemukan sebuah tulisan yang akan ditulis orang. Entah itu suamimu, anakmu, istrimu, temanmu, atau siapa. Kalau suatu hari nanti kita meninggal, orang akan nulis apa di batu nisan itu. Ngerti maksudnya? Nah, apa yang akan orang tulis di batu nisan kita, itu yang ditentukan oleh apa kita? Jawab, ditentukan oleh apa kita? Oleh dampak yang kita buat selama kita hidup. Itu yang luar biasa. Di antara banyak acara-acara buka yang saya hadiri, dia seorang tokoh gerakan mahasiswa tahun 70-an. Mendengar nama itu orang langsung pasti ingat mahasiswa Perkantas. Saya lupa tahun berapa. Ketika saya mendengar ibu kandung Pak Iman Santoso meninggal, maka saya melayat di Sumber Waras. Pas kebetulan saya di Jakarta. Yang datang ratusan pendeta. Saya belum pernah menghadiri upacara duka, kebaktian duka, ratusan pendeta. Itu saja saya sudah bingung. Kenapa ratusan pendeta? Ternyata selama hidup ibu ini sangat memperhatikan pendeta-pendeta. Saya lupa, saudara ingat ada gereja Kristen Indonesia GKI, kalau nggak Saman Hudi, perniagaan, ya. Nah, tanah yang dipakai sekarang berdiri GKI Perniagaan itu tanah milik omanya Pak Iman. Nah, ternyata ibunya Pak Iman ini sangat memperhatikan pendeta-pendeta. Khususnya kalau ulang tahun. Dia itu bisa tahu
ulang tahun ratusan pendeta. Dan dia pasti memberi selamat, mendoakan, memberi sesuatu. Maka itu waktu dia meninggal, pendeta begitu banyak datang, saya sampai heran. Tapi yang mengharukan bukan itu. Ketika peti mau ditutup, lalu diberi kesempatan untuk semua pelayat ingin melihat. Lalu Pak Iman berkata begini, jangan berkomentar apa-apa kalau nanti ibu bapak yang mengenal ibu saya melihat ada sesuatu yang beda di wajahnya. Saya bingung kenapa ini. Ternyata ibu ini selama hidupnya begitu berdampak buat banyak orang. Sebelum dia meninggal, dia buat surat wasiat. Kalau hari itu tiba, ambil kornea mataku, berikan pada orang yang perlu. Dan saya lupa organ mana lagi yang dikasih. Wow, jadi orang melihat nanti matanya itu karena agak cekung masuk karena kosong. Cuma diisi kapas saja. Wih, waktu dengar itu saya merinding betul. Ini orang hidupnya sampai mati pun masih punya dampak untuk orang lain. Lalu Pak Iman berkata 2 jam setelah ibu meninggal, ada 2 orang buta bisa melihat. Karena dibagi 2 kornea itu. 1 untuk 1 orang, 1 untuk orang lain. Ada banyak hal yang kita bisa buat untuk berdampak, betul tidak? Tergantung kapasitas fasilitas yang saudara punya dalam hidup. Gunakan itu. Pikirkan dari sekarang. Salah satu persyaratan kalau saudara sudah menemukan apa di hidup saudara yang bisa punya dampak ke orang lain. Lalu satu persyaratan untuk menikah. Saudara harus ketemu pasangan yang punya visi yang sama seperti dirimu. Betul? Yaitu pasangan yang ingin berdampak buat orang lain. Karena kalau saudara salah kawin, jadi apa tadi? Habis. Dampakmu gak akan ada. Karena keluarga jadi pincang. Maka itu ingat ayat 12 ini. 1 orang berbuat dosa berapa ribu tahun yang lalu. Ternyata berdampak sampai hari ini. Dan akan berdampak terus selama dunia masih berputar. Ngeri sekali. Saya lompat dulu ayat 18. Ayat 18-19. Nah ini pilihan. Ini pilihan masih Roma 5. Kita mau berdampak dengan model apa? Sebelum kita lupa 1 Korintus 1 tadi. Jangan pernah berpikiran berdampak terus kaya dulu, cakep dulu, pinter dulu, hebat dulu. Tidak. Setuju saya ngomong ini? Ya. Berdampak itu dimulai dengan apa yang ada. Ingat yang lemah, yang bodoh, yang kita sudah baca tadi. Itu yang Tuhan pilih. Ingat Nick. Orang hebat sekali. Nah, itu konsep yang harus ada di hidup kita untuk berdampak. Sekarang ayat 18 dan 19 di Roma 5, ini pilihan. Ternyata berdampak itu nggak harus yang positif. Adam berdampak negatif atau positif. Ayo, dampaknya Adam itu negatif atau positif? Negatif, karena itu dosa. Nah, di ayat 18-19 juga sama. Sebab itu sama seperti oleh berapa pelanggaran? 1 pelanggaran saja, enggak banyak. Berapa orang beroleh hukuman? Semua orang beroleh penghukuman. Ngeri. Nah ini pilihan kedua. Demikian pula oleh 1, baca oleh 1 apa? Perbuatan kebenaran. Berapa orang? Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19 sama. Cuma menggunakan kata yang berbeda. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan berapa orang? 1 orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh apa? Baca oleh apa? Ketaatan berapa orang? 1 orang. Semua orang menjadi orang benar. Simpan kebenaran ini. Untuk menjadi dampak saya tambahkan, kalau tadi kita temukan di 1 Korintus 1, tidak perlu pandai dulu, nggak perlu jadi cakep dulu, nggak perlu. Yang cacat aja bisa jadi dampak. Siapa pernah dengar nama Michael Phelps? Siapa dia? Masa nggak pernah dengar? Ini kalian nontonnya sinetron terus sih masalahnya. Ayo, kalau dengar nama Michael Phelps, perenang dari negara mana?
Amerika Serikat, apa yang lebih dari semua perenang yang pernah ada di dunia? Ayo, siapa pernah tahu? Dalam 2 olimpiade yang terakhir ini, ternyata dia menggemparkan dunia. Belum pernah terjadi dalam sejarah olimpiade 100 sekian belas kali diadakan di dunia. Ada 1 orang bisa merebut medali sampai 7 di kolam renang. Dan itu baru Michael Phelps. Dan saudara tahu dia itu autis. Untung ibunya seorang guru TK yang punya hati Yesus. Jadi anak ini karena autis, nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Otomatis nggak bisa sekolah, karena sekolah aneh sekali. Nah, sejak kecil ibunya melihat anak ini baru tenang kalau di air. Maka tiap hari mau tidak mau ibunya membawa dia ke kolam renang supaya tenang. Hebat gak? Cacat begitu bisa jadi menggemparkan dunia. Oke? Kalau saya menyebut nama Thomas Alva Edison, saudara mikir apa? Ayo, jangan mikir penjual pulsa di sebelah sana. Awas mikir gitu kok. Ayo, kalau saudara mendengar nama Thomas Alva Edison, mikir apa? Kecuali lampu apa lagi? Banyak. Pernah dengar perusahaan terkenal di dunia GE, General Electric? Nah, itu miliknya Thomas Alva Edison. Dia lulusan perguruan tinggi mana? Ayo, di mana ayo? Dia itu cuma kelas 3 SD. Bayangkan, cuma kelas 3 SD. Tidak ada sekolah bisa menerima dia untuk naik kelas 3 itu tidak ada. Jadi belum sampai selesai kelas 3 itu. Berarti 2 lebih. Karena dia punya penyakit, saya lupa istilahnya ya. Dia bisa membaca, mengejak huruf jadi kata. Tetapi setelah jadi kata, dia nggak bisa nyusun jadi kalimat. Ya bagaimana mau sekolah? Apalagi zaman itu belum ada teknologi pendidikan sehebat sekarang. Akhirnya dia terpaksa dikeluarkan. Tapi siapa yang menyangka? Sampai hari ini belum pernah ada orang bisa menyaingi dia. Thomas Alva Edison dalam sejarah, dia menjadi satu-satunya orang yang pernah menemukan penemuan-penemuan yang belum pernah ditemukan oleh manusia, yang atas nama dia itu 1100 sekian item. Hanya kelas 2 SD lebih, karena kelas 3-nya belum naik. Punya dampak sampai hari ini. Hebat. Nah, itu sebabnya saudara milih mau melanggar atau mau taat. Ya, nanti baca ayat 18-19. Itu bagus kan. Saya beri contoh lagi. Sejak saya tinggal di Papua, saya sudah ratusan kali kena malaria. Ya, ringan, sudah, pokoknya nggak enak sekali. Satu kali waktu saya malaria paling parah, saya tuh jengkel dengan Nuh. Kenapa kamu bawa nyamuk ke kapal itu? Kalau saya di situ hari itu, saya larang Nuh bawa nyamuk. Jengkel saya. Kenapa? Karena kan bawa virus malaria kan nyamuk. Betul tidak? Masa gara-gara nyamuk? Jengkel sekali. Tapi justru dari kisah itu Roma 5 ini muncul di hidup saya. Ayo kita bandingkan antara kita dengan nyamuk. Setuju? Oke. Coba sepintas saja. Maaf ya, saya cuma tanya. Ada nggak di sini teman atau saudara atau anggota keluarga ada yang meninggal karena demam berdarah? Sedih nggak? Kasus yang terakhir itu di Surabaya. Ya, ada perusahaan besar, banknya juga besar perusahaannya. Saya nggak sebut perusahaan apa. Pemiliknya itu masih umur 44 tahun. Meninggal karena demam berdarah. Sepele sekali. Dia pikir cuma flu. Maka selama lebih dari seminggu dia cuma makan obat flu. Ketika muncul bercak-bercak merah di kulitnya, orang kaya langsung charter pesawat, ambulan pesawat ke Singapura. Itu untuk biaya pesawatnya saja $6 juta atau berapa. Karena harus membawa peralatan yang lengkap, bawa dokternya juga.
2 hari di Singapura dia meninggal karena terlambat. Karena dikira cuma flu biasa. Waktu saya dengar itu juga ngeri. Orang kaya kurang apa? Tapi karena tidak memperhatikan. Nah, oke, saya nggak cerita soal dia. Nyamuk itu kurang ajar betul. Yang betul tidak? Yang bak virus DB itu siapa? Kan nyamuk lagi. Nah, ayo sekarang kita belajar dari hidup nyamuk. Kalau kita melihat fakta itu, antara kita dengan nyamuk, siapa lebih bisa berdampak? Ayo jawab coba, siapa bisa lebih berdampak? Nyamuk. Pernah dengar sakit kaki gajah? Orang kakinya gede, larvanya masuk, siapa yang bawa juga? Nyamuk dan lalat. Nyamuk lagi. Nah, ayo kita lihat. Nyamuk di Pasar Baru mampu terbang sampai Senayan enggak? Ya cepat-cepat saya cuma tanya ini. Ayo terbang loh ya, bukan naik angkot. Terbang. Ayo. Nyamuk dari Pasar Baru mampu enggak terbang sampai Senayan? Enggak. Enggak tahan. Mungkin sampai Sarian begitu dia. Nah, satu. Berarti radius hidup nyamuk itu lebar, sempit, panjang, jauh, pendek. Sempit. Nomor 2, usia nyamuk dengan usia kita berapa kali lipatnya? Kok tergantung? Oke, rata-rata lah. Ayo, berapa kali? Oke, ngomong aja. Kalau manusia umur 70, itu kata Musa, 70 tahun. Nyamuk berapa hari umurnya? Ayo, dari netas sampai dia mati berapa hari? Enggak sampai 2 minggu. Nomor 3, ya. Berat badan nyamuk dengan berat badan manusia. Ngerti pertanyaannya? Walaupun agak konyol, tapi untuk mengerti. Betul tidak? Berapa juta kalinya? Ayo, siapa pernah nimbang nyamuk? Kira-kira 1 gram nggak sampai. Betul nggak? Itu yang saya heran. Nah, itu saya mikir, saudara, kurang ajar yang kecil satu ini. Hidup nggak pernah terbang jauh, radius nggak pernah jauh, berat badan, usia kalah jauh dengan saya. Apa itu? Ngomong apa tadi saya lupa. Usianya juga, terus beratnya juga. Yang terakhir, dengar. Nyamuk itu kalau nempel ke tubuh orang, berapa jam? 12 jam kulit badak itu. Hei, berapa menit? Oh, berapa jam? Ayo, detik, bahkan nggak sampai menit. Dia cuma nempel sebentar saja. Begitu sedikit, kita goyang nggak? Goyang, begitu kita goyang, dia sudah terbang duluan. Kita nggak bisa, ayo, bisa kejar nyamuk. Ngerti nggak maksud? Nempel cuma sekian detik. Tubuh yang sekian juta kali lebih besar dari dia. Bisa KO dan mati. Ngerti? Saya teruskan. Kalau saudara nempel ke orang, kata nempel itu bisa jalan bersama, bisa chatting, ya BBM-an atau lewat Facebook, internet semuanya. Itu berapa jam? Nah, pertanyaannya, apakah orang itu akan kena dampak hidup saudara atau tidak? Waktu saudara sekian waktu berjalan dengan dia. Ngerti? Hal-hal ini, pemikiran ini. Maka itu ayo sebelum kita pulang nanti kita mikir. Apa dampak yang aku bawa di hidupku ini dengan kapasitas dan fasilitas hidup yang aku beri? Apa dampak? Supaya Tuhan itu bisa mempengaruhi orang itu untuk hidupnya diselamatkan. Ada banyak hal yang kita kerjakan dengan dampak itu. Ada banyak hal. Asal kita mau membagi hidup itu. Sebelum kita lanjut, baca dulu Roma 14 ayat 7. Nah, ini yang akan kita lihat. Roma 14 ayat 7. Nah, Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Hidup yang tidak berdampak itu pasti egois. Betul? Apa arti kata tidak hidup untuk diri sendiri? Tidak egois. Catatnya, hidup yang tidak punya dampak buat orang lain adalah hidup yang egois. Oke, saya beri kesaksian. Kisah nyata.
Kemarin saya ketemu lagi seseorang itu. Ini kisahnya unik sekali. Tanggal 9 Agustus, saya ingat, itu hari Lebaran pertama. Saya terbang dari Lampung ke Jakarta, cuma tukar pesawat, saya terus ke Manila. Waktu saya lagi check-in di counternya Philippine Air, jarak 2 counter, 2 meja, sebelah kanan saya itu Cebu Pacific, yang sama-sama juga ke Manila. Saya ini kalau tenang sebentar saja, nganggur, saya selalu tanya, Papa, saya harus buat apa? Saya tuh nggak mau nganggur. Jadi sambil antri pun saya tuh ingin buat sesuatu. Aneh bukan? Orang ada yang tanya, lalu mau apain? Apalagi saya sendirian. Kalau saya ada tim, ada teman, maka saya bisa titip kamu antri check-in, saya ketemu orang itu. Ini kan lagi sendiri. Bagaimana cara? Saya punya berapa kali. Misalnya ada porter yang lagi kosong, nggak bawa barang penumpang. Kalau Roh Kudus gerakkan, saya berdampak untuk porter itu, saya akan panggil. Sebentar saya mau ngomong. Jam berapa kamu selesai kerja? Kalau mau cepat pulang, saya bisa nggak ngomong sebentar? Kalau nggak bisa, saya minta nomor teleponnya. Luar biasa. Kemarin pagi, dengan istri saya, kami turun dari Lampung, dijemput panitia karena kemarin saya ada seminar. Begitu naik mobilnya, sopirnya Roh Kudus ngomong. Bicara kepada saya, sopir ini begini-begini. Oh ya? Saya nggak tahu. Saya ngomong dulu dengan yang jemput kan nggak enak. Saya ngomong panjang, jadi kepanjangan. Sudah nyampe karena jalan sepi jadi nggak macet. Ternyata dia orang Islam dari Padang, namanya Firman. Saya sampaikan sesuatu tentang keluarga, tentang semua. Tadi malam bosnya telepon saya. Orang model saya Koden, ya dari Daniel Ko gitu. Koden, luar biasa Firman kemarin cerita kepada saya. Bagaimana perjumpaan yang singkat itu ada sesuatu terjadi di hidup. Nah, saya minta nomor teleponnya. Saya janji hari ini saya mau telepon supir itu. Jadi hidup ini buat berdampak kalau kita tidak egois. Maka itu ketika egois pasti kita nggak akan jadi dampak. Saya kembali ke situ. Karena tidak ketemu orang, saya tanya, Papa saya harus buat apa? Saya nggak suka antri diam-diam begini, apalagi agak panjang. Terus Tuhan gerakkan kamu nengok ke yang check-in Cebu Pacific. Yang mana? Ada 2 baris. Ada orang juga antri. Yang nomor 3 dari yang paling depan. Oh ya? Saya lihat ada 3 orang muda. Satu rambut panjang. Ya, modelnya ke orang Thailand begitu. Yang 2 agak tinggi, rambut cepak. Saya pikir dia orang Korea. Yang satu lagi, saya nggak mengenali. Mungkin modelnya ke orang Vietnam. Nah, saya itu coba nguping karena dia itu pas di baris yang paling pinggir, saya juga paling pinggir. Saya tuh mau nguping, ini ngomong bahasa apa ini orang? Nggak kedengaran. Terus Roh Kudus bilang, kamu perhatikan yang pakai baju kotak-kotak itu. Oh ya? Oke. Kenapa Tuhan? Sampaikan begini-begini. Sampaikan. Gimana cara saya nyampaikan? Saya nggak tahu orang itu siapa juga. Nah, saya nggak bisa meninggalkan antrian check-in ini. Ternyata mereka lebih cepat selesai. Saya bilang, Tuhan saya salah. Saya minta ampun. Saya kurang cepat. Tapi bagaimana lagi? Setelah lewat imigrasi, periksa paspor, saya lihat mereka bertiga ada di toko duty free, bebas biaya. Wah, saya lebih yakin ini pasti orang asing. Karena nggak mungkin orang Indonesia masuk ke toko situ, ngapain? Saya tunggu, kok nggak keluar-keluar. Saya pengen kencing. Aduh, saya kencing dulu aja. Sudah cepat-cepat kencing balik. Ya, sudah hilang. Ya sudah, saya salah lagi. Tuhan, saya minta ampun. Saya kurang cepat. Begitu dipanggil boarding, ya sama juga, tapi kitnya beda. Tapi saya janji saya akan doakan dia, entah bagaimana cara Tuhan menemukan. Itu tanggal 9. Hari Sabtu, hari Jumat. Hari Kemisnya saya masih di Manila. Jadi jemput oleh seorang pendeta untuk saya pelayanan. Begitu saya buka mobil pendeta itu, saya kaget saudara. Orang yang suruh saya nemu itu di bandara itu ada di mobil itu. Kaget enggak? Tapi saya ragu-ragu. Mungkin ada orang yang mirip. Pertanyaan saya pertama, kamu datang dengan Cebu Pacific hari Sabtu pagi. Dia kaget. Iya, Bapak kok tahu? Tunggu, yang 2 kemana? Kan kamu bertiga. Dia bilang, kok bisa tahu? Betul, kami bertiga. Yang 2 ke Korea. Kenapa kamu gak ikut? Karena pesawatnya beda. Pas saya mau take off, terjadi typhoon besar di Manila. Yang 2 berangkat duluan pesawat lain. Saya tertinggal. Hebat Tuhan gak? Kenapa Tuhan gak bicara pada yang 2? Kalau Tuhan bicara pada yang 2, saya gak ketemu karena mereka ke Korea. Saudara, ini orang syok betul.
waktu saya sampaikan apa yang saya terima waktu cek ini, dia betul-betul kaget. Ngerti contoh ini? Apabila kita tidak hidup egois, apabila kita selalu sadar, nanti kalau aku mati, orang akan tulis apa di batu nisanku. Mulai hari ini siapkan hidup yang berdamai. Dengan jurusan yang saudara ambil untuk kuliah, tekuni bidang itu dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Setuju? Sebelum saya akhiri, saya ingin bicara tentang masa lalu lebih dulu. Ini jadi penghalang utama. Pernah nggak saudara mikir apa sih bedanya manusia dengan binatang dalam hal yang spesifik? Bedanya adalah manusia itu punya memori, sehingga manusia itu punya rahasia. Binatang itu nggak punya memori, maka itu mereka nggak punya rahasia. Betul? Orang yang hidup tidak punya rahasia, orang itu hidupnya rileks, tenang, santai. Orang yang punya masa lalu, apalagi cukup pahit, cukup memalukan, cukup nggak enak, orang itu hidupnya nggak akan bebas. Selalu dihantui ketakutan, jangan sampai orang tahu, jangan sampai orang tahu. Nah, kalau orang itu menikah tanpa membongkar masa lalunya, maka pasangannya, entah istrinya atau suaminya, akan menderita. Sebab dia kawin dengan mystery man atau mystery woman. Loh, betul enggak? Karena orang yang nyimpen rahasia itu enggak akan bebas. Dikit-dikit ketakutan. Maka itu besok kalau menikah janji, waktu BAB ke WC enggak boleh bawa handphone. Loh, kenapa? Kalau sudah menikah ke WC bawa handphone, berarti takut dibaca oleh suami atau istrinya. Ada apa itu SMS-nya di situ? Ngerti enggak? Nah, enggak boleh ada rahasia. Suami istri tidak boleh takut kalau telepon bunyi, yang terima yang siap. Enggak boleh takut. Nanti kalau menikah, kalau terima telepon, enggak boleh tunggu sebentar ya, terus lari ke sana. Awas. Ngerti enggak contoh-contoh ini? Enggak boleh. Itu menjadi penghalang dalam hidup. Apa yang kita takuti? Nggak perlu takut kalau kita nggak punya rahasia. Nah, masa lalu ini sangat mengganggu, membuat semua kehidupan berantakan karena masa lalu. Maka itu ayo mulai hari ini, sebelum nanti semua saudara kembali turun ke Jakarta, siapkan hidup baik-baik. Saya akan bacakan beberapa ayat yang terakhir. Filipi pasal 3. Ternyata Tuhan kita selalu ingin melepaskan kita manusia ini dari masa lalu kita. Katakan amin. Itu Papa kita di surga. Dia nggak mau. Dan ini salah satu bukti dari ayatnya. Ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kata menangkap ini masa depan, karier, ya, sebuah posisi, sebuah pencapaian. Aku tidak menganggap sudah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya mau tanya, mungkinkah